Ini dia kereta Kedung Sepur. Bisa dilihat dari sini, pendek banget teman-teman. Gerbangnya ada 1, 2, 3 doang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di depan stasiun Semarang Poncol, baru aja turun dari kereta api Ambarawa Express. Ini rencananya saya mau naik kereta Kedung Sepur ya, tapi nggak kebagian tiket dan mau ke Rombo, dapat tiket dari stasiun Gubuk. Ya udahlah, daripada kita maksa naik kereta Kedung Sepur dari sini, kita naik dari Gubuk aja deh. Dan ini saya sekalian jalan mau nyobain Transjateng ya, dari Semarang menuju ke arah Gubuk. Apakah ada dan bisa? Sekalian kita naik kereta api Kedung Sepur dan lihat di stasiun Gubuk itu kalau nggak salah ada kereta gendut ya yang lagi terparkir. Ya udah, kita langsung berangkat ini. Dari stasiun Semarang Poncol kita keluar dari pertigaan sana, itu stasiunnya ada di sana. Kita jalan ngikutin maps ke arah shelter Pierre Tendian. Bisa lihat map saja ya teman-teman ya. Jadi kita kalau jalan kaki ke Jalan Taman Beringin, suruh lewat jalan sini sih. Wah, ya udahlah. Kita jalan sekitar 500 meter. Enggak apa deh. Nah, ini saya udah sampai di ujung jalan, ngelewatin kayak perumahan gitu ya. Kita mau sampai di shelter Pierre Tendian. Ini HP saya nggak terlalu cerah layarnya. Ada yang ke arah Mangkang, Tawang, dan Penggaron. Berarti ini kalau ngikutin saran teman saya sih ikut yang Penggaron, 2 menit lagi. Wah, shelternya cuman gini doang. Ini saya nggak tahu ya untuk Transjateng ini bisa QRIS atau enggak. Jadi ya udahlah, kita tunggu. Shelternya kecil, pakainya arah Penggaron. Oh ya, mantap sekali. Arah Penggaron teman-teman, yang busnya warna biru. Jadi ini dia teman-teman tiketnya. Trans Semarang sih ini, ke arah terminal Penggaron dulu, baru ke arah Gubuk nanti. Pakai bis yang besar ya, kayaknya RK8 deh ini. 3,5 bisa pakai QRIS. Taps ya. Oke, alhamdulillah 11.49 tiba di terminal Penggaron. Bis koridor 1 ini rutenya dari Mangkang masuk kota Semarang, berakhir di Penggaron terus balik lagi. Kita mau ke arah Gubuk. Jadi suruh transit ke bis kecil yang warna merah. Nggak tahu yang Gubuk ini yang mana. Jadi ya udahlah. Terus itu ada bis yang AKDP, ada rela sepertinya ya. Yuk kita naik bis yang ini teman-teman. Bisnya ada 2 tapi nggak tahu saya ini. Kayaknya yang godong ini ya. Udah, kita langsung masuk aja yuk. Berangkat dari Penggaron jam 12. Alhamdulillah udah sampai RSUD Gubuk, mau lanjut ke stasiun Gubuk. Oh ya Allah. Alhamdulillah sekarang saya udah sampai di stasiun Gubuk. Sekarang waktu menunjukkan jam 1:30 teman-teman.
Wah, tadi itu macet ya di sekitaran Meranggen atau dekat stasiun Brubung, jadi ya lama banget. Dan juga tadi di dalam bis yang koridor dari Penggaron menuju ke arah Gubuknya itu rame, full ibu-ibu gak bisa gerak dan ya cuman berdiri doang sih teman-teman. Jadi sekarang kita mau lanjut dari Gubuk ke arah Ngerombo dengan naik kereta api Kedung Sepur. Tiket saya dari sini, dan karena nggak kedapetan tiket aja sih, jadi saya bisa ngerasain naik Trans Jateng ya dari Penggaron ke arah Gubuk ini kayak gimana. Wah, kita tunggu, keretanya masih ada 1 jam lebih. Oke teman-teman, sekarang saya udah masuk dari dapur di stasiun Gubuk yang berada di Kabupaten Grobogan, berada di ketinggian 11 meter di atas permukaan laut. Stasiun Gubuk ini memiliki 4 jalur ya teman-teman ya, yang mana jalur 1 ini berada di bawah kanopi, digunakan untuk naik turun penumpang. Jalur 2 dan jalur 3 untuk jalur lurus, dan jalur 4 ini digunakan stepli kerangkaian gendut argo berupa anggrek yang tidak lagi digunakan ya. Kasihan kondisinya usang dan tak terawat, terparkir di sini teman-teman. Pajak ya. Dan di sini kita menunggu kereta api Kedung Sepur ya, yang datangnya itu masih sekitar jam 3 kurang teman-teman. Untuk jadwal kereta Kedung Sepur itu masih ada sekitar 20 menit lagi ya teman-teman ya. Ini merupakan perjalanan pertama saya naik kereta Kedung Sepur, yang mana itu per grafik perjalanan terbaru rangkaiannya itu baru aja diganti ya. Karena untuk rangkaian yang KRD yaitu dipakai di kereta Batara Kresta dari Purwosari ke arah Wonogiri. Sedangkan untuk kereta api Kedung Sepur ini menggunakan rangkaian yang ditarik oleh lokomotif, terdiri dari 2 kereta ekonomi dan 1 kereta pembangkit. Cuman bawa 3 dan menjadikan kereta terpendek di Pulau Jawa yang ditarik oleh lokomotif teman-teman. Habis ini keretanya tiba ya sekitar 14:50, jadi kita tunggu. Oke, sekarang udah waktunya kereta api Kedung Sepur dipersiapkan masuk di jalur 1 stasiun Gubuk. Ini juga udah disetel musik Gambang Semarang teman-teman. Kita lihat kereta terpendek di Pulau Jawa yang ditarik oleh lokomotif kereta api Kedung Sepur. Dia kereta Kedung Sepur teman-teman, cuma bawa 3 kereta, wah gila. Ya kita langsung masuk. Jadi kereta ekonomi 1 dan mentok yang paling belakang kereta ekonomi 2. Kita tunggu penumpang yang turun teman-teman. Yuk, ada yang turun? Halo. Rame coy. Oke, ini dia kereta api Kedung Sepur teman-teman dari Semarang menuju ke arah Kerombo. Cuma bawa 2 kereta dan kalau penuh ya gini teman-teman. Saya pindah ke yang paling belakang ya, karena ya di depan tuh agak rame. Di kereta ekonomi 2 aja udah paling belakang. Udah 14:52 berangkat dari stasiun Gubuk. Buka itu apa buka? Di stasiun Raya. Iya, kayak di bawah warung gitu, bungkus gitu. Ini butuh. Masuk CR 4 atau 2 butuh. Ini apa nih?
nanti sholat maghribnya kan nggak sampai sama tapi apa bisa ya. Kita baru aja berangkat dari stasiun Gubuk, berjalan pelan karena di timur stasiun Gubuk ke arah Karangjati ini terdapat pembatasan kecepatan ya, yang sebelumnya ini jalurnya kena banjir teman-teman. Yang waktu itu kereta api muter ke jalur selatan ya. Nah di sini tempat dimana relnya ambles dan nggak bisa dilewati. Nah ini dia teman-teman, masih dipasangi rel sementara ya, jembatan sementara dan juga ditimbun pakai tanah. Aksesnya Cekota. Iya. Biyen aku Surabaya nganu masuk. Surabaya. Buk tekan Bojonegoro ki cuma 6.000. Terus saya ngeliat sih sekarang Pasan dengan kereta api Argo Ajasporo dari Pasar Turi ke arah Gambir. aku biyen ki cepet. YouTube Bos. Oke, YouTube Pak. TikTok kan. 15.10 perjalanan kereta api Kedung Sepur tiba di stasiun Karangjati. Stasiunnya berada di depan dan peronnya pendek teman-teman. Cuman tersedia di kereta bagian depan ya, kereta 2 dan bagian belakang kereta 1. Telah tiba di stasiun Karangjati. Bagi Anda yang Langsung akan berangkat, melanjutkan berarti 2 perjalanan menit. di Stasiun Karangjati, kami persilakan Anda untuk segera turun. Aku kan tak sih, ini kan lagu cuman, mengikuti aku wakil. Terus si nonton akeh, si ngai like wakil, tapi kok ya ora duit. 70 ya kon like mas, tapi untuk tak like kan akeh sing apa? Akeh sing ngawet. Jadi untuk puncak kecepatan dari kereta Kedung Sepur ini masih mengacu di sarana yang lama ya, yang sebelumnya itu pakai kereta rel diesel atau KRD MCW 302 ya. Ditarik lokomotif pun masih ngikutin kecepatan yang lama, sekitar maksimal 70 km per jam. Jadi ya nggak terlalu ngebut ya teman-teman. Kalaupun telat ya bisa digeber sampai 90. Stasiun Sedadi. Kita masuk sekitar pukul 15:23. Lagi-lagi yang sebelah kiri ini nggak ada peronnya ya, melainkan peronnya ada di sebelah kanan teman-teman. Stasiunnya kecil dan juga ada kanopinya ya. Berhenti cepat sebentar dan akan kembali berangkat. Tiket Jogja 140, Jogja Gambringan. Oh dari Gambringan. Iya, itu enggak. Ini kan cuma sampai ke Rombol, Pak. Harus turun Rombol. Nah itu loh Pak, apa? Si baju biru itu. Nah, sekarang kan ganti dulu ya. Sampai tujuannya Jogja sampai Pasar Turi. ya Pasar Turi 140 tiket. Gambringan Solo buatannya dengan niku Ada ada. baju biru terus lanjut KRL. Oh iya, jadi maksudnya tiket jauh dekat sama. Kalau Jauh dekat sama harganya. niku anu Sancaka Utara gitu. Iya. Berhubung kayak saya gini belinya mepet-mepet, jadi gak kebagian kursi ya teman-teman ya. Nah kalau berdiri itu seperti ini, atau gak kalau ada kursi kosong ya ditempatin.
Jadi itu kereta Kedung Sepur ini sekarang udah menggunakan sistem penomoran tempat duduk ya. Jadi kalau tempat duduknya dijual dan penuh, itu buat sisa-sisanya biasanya ada tiket yang dijual dengan sistem berdiri teman-teman, seperti saya ini. Sekitar 120% kalau nggak salah ya. Lumayan. Nah, jadi berdiri kayak gini. Atau enggak ya duduk di toilet. Sama lihat belakang. Alhamdulillah tiba di stasiun Rombo. Ini dia kereta dengan rangkaian terpendek di Pulau Jawa teman-teman. Cuman bawa 3 kereta ya, 2 kereta ekonomi dan 1 kereta pembangkit. Waduh, makanya hari ini full ya sampai tiketnya habis. Saya kebagian dari Gubuk ke arah Rombo, jadi harus naik Transjateng tapi nggak apa-apa. Oke, kita langsung keluar. Ini kereta ekonomi 2 jadi ekonomi 1. Kereta yang paling belakang ini kereta ekonomi 1 tadi jadi ekonomi 2. Ini kereta ditarik lokomotif, tapi gerbongnya atau kereta yang dibawa cuma 3 ya. Pembangkit, ekonomi 1 dan ekonomi 2, terus pakai lok sisi dodol 1. Rasanya boros gak sih kalau cuma 3? Ya semoga bisa ditambah ya. Oke, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di stasiun Rombo sebagai tujuan akhir kereta api Kedung Sepur. Ini saya mau keluar bentar mau cari makan dan nanti akan kembali ke arah Semarang ya dengan kereta api Kedung Sepur keberangkatan sekitar jam 17:05. Ini lokomotifnya mau dilepas, mau dilansir. Jadi kita langsung nyebrang dulu yuk. Saya baru aja keluar, lokomotifnya udah dilepas dan nanti boleh masuk sekitar jam 4:30 ya. Ada waktu masih 1 jam lagi, jadi kita bisa cari makan dan hunting teman-teman. Ya udahlah, karena belum makan dari pagi, jadi ya udah kita langsung cari makan. Lapar. Oke, ini saya baru aja selesai makan dan ya sebelum masuk stasiun hunting dulu teman-teman. Ini JPL-nya nutup, kayaknya mau masuk kereta ya. Kereta api Erlangga sepertinya ya, dari stasiun Surabaya Pasar Tri dengan tujuan akhir Pasar Senen. Oh ya. Oke, saya udah masuk stasiun. Kereta api Erlangga udah masuk. Dan habis ini kita juga masuk. Katanya 4:30 udah boleh masuk ke dalam kereta. Dan kita ke arah Semarangnya nanti bareng ya. Ada teman saya, ada Mas Krisna Nugraha dan juga Mas Akbil. Mas Krisna naik kereta Erlangga, sedangkan Mas Akbil naik Ambarawa yang siang. Apakah ada orangnya? Coba kita lihat. Jadi ini aku udah ketemu sama Mas Krisna. Sampai naik Ambarawa Erlangga ya. Baru aja datang. Terus kita mau ke arah Semarang lanjut Solo. Ngantuk guys. Ngantuk? Nyoh, kopi. Kak endorse sih, Kak endorse. Panas. Delok ning ndukur ayo. Ning ndukur ono iki ndelok workshop yuk.
Sekarang saya udah naik ke atas teman-teman. Ruang tunggunya ada di atas ya. Dan kita bisa melihat workshop milik Dirjen Perkeretaapian. Ada kereta kedinasan, pendawai, makam dan kawan-kawan, pleasure, terus sisi 300. Dan di sini bisa lihat kereta teman-teman. Wah, ini ada Dharma Wangsa yang baru datang dan langsung berangkat. Oke, alhamdulillah saya baru aja melakukan check-in dan boarding. Ini dia kereta Kedung Sepur, berangkat jam 5. Bisa dilihat dari sini, pendek banget teman-teman. Gerbangnya ada 1, 2, 3 doang. Gerbong yang paling belakang atau kereta yang paling belakang ini kereta pembangkit, biasanya buat sih. Terus ini kereta ekonomi 2, paling tepat kereta ekonomi 1 di belakang lokomotif. Pendek banget ya teman-teman ya. Nah, kita masuk karena saya gak ada tempat duduk, mau nitip ke Mas Krisna aja. Nah, ini dia. Belum duduk sama sekali ya. Oke nih Mas. Oke, sekarang saya udah masuk, berada di kereta ekonomi 2. Ini Mas Krisna sama Mas Akbil ya yang punya duduk ya, tapi saya gak ada. Jadi coba nitip tas tuh, Bang. Dia duduk di nomor 12. Ya, udah kursinya konfigurasi 32 dengan kapasitas 100 tempat duduk, adu dengkul dan juga berhadapan-hadapan. Gimana Mas Kris? Ya. Ya udahlah. Habis ini kita mau ke depan aja, mau lihat loko. Nah, seperti ini untuk kondisi di dalam kereta ekonomi 2. Ini masih belum terisi penuh ya. Jadi ya masih banyak yang kosong. Karena keretanya cuma bawa dikit, ya cepat penuhnya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman, lokomotif dinas dari kereta api Kedung Sepur Sisi-1 0405 yang pertama berdinas tahun 2004, urutan kelima milik depo Semarang Poncol. Ini tadi posisinya ujung pendek ya, arah Robo dan balik ke arah Semarang ujung panjang. Jalur 2 masuk kereta api Ambarawa Express Unit dari Pasar Turi dengan tujuan akhir Semarang Poncol. Ini dia kereta api Ambarawa Express pakai lok vintage milik depo Semarang Poncol Sisi-1 8334 teman-teman. Vintage generasi kedua. Oke, aja Pak.
Berapa kereta Mas Krisna? Berapa kereta? 2 saja. 2. Total 3. 3 kereta ya. Pembangkit, kereta ekonomi 2, ekonomi 1 sama lokomotif. Mubadir gak sih? Dibilang mubazir ya mubazir karena loknya sudah defisit lok ya. Pondok kereta penumpang loh ya. Iya, ya wis. Kemungkinan tapi mungkin ya semoga saja ketambahan dari Sumatera. Iya. Enteng iki bawa 3 tok, wak langsung digeber. 70. Iya, ngikut perkalawas. Jadi gitu. Yaudah, habis ini berangkat kita langsung. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 17 lebih 4 kurang 1 menit lagi sampainya berangkat. Berangkat dari stasiun Krombok sekitar pukul 17:05. 17:14 tiba di stasiun Sedadi. Stasiunnya ada di sebelah kanan dan ini sunsetnya bagus teman-teman, sunsetnya Masya Allah. Buat yang sebelah sini peronnya kecil dan pendek ya, jadi 3 kereta ini nggak dapet peron, tapi it's okay, nggak apa-apa karena naik turunnya ada di sebelah sana. Berangkat dari stasiun Sedadi 17:17 langsung ngebut teman-teman. Tiba di stasiun Karangjati. Iya, kereta bagian sini nggak dapat peron teman-teman. Berarti di jalur 1 dan nggak lama lagi akan segera berangkat ya.
tiba di stasiun Gubuk sekitar pukul 17.49. Udah mulai gelap ya teman-teman ya. Dan tadi kita naik dari Gubuk ya, ketemu rakyat gendut lagi. Ke arah timur sinyalnya hijau. Kayaknya ada kereta yang mau melintas, jadi kita rekam yuk. Stasiun Berhubung masuk pada pukul 18:11. Berarti di jalur apa ini? Jalur 3 kayaknya ya. Dan peronnya ada di sebelah satunya ya teman-teman ya. Berarti sebentar dan langsung berangkat. Oh, penumpangnya langsung turun di sana ya. Kita lihat belakang gitu. Alhamdulillah pukul 18.35 perjalanan kereta api Kedung Sepur tiba di stasiun Semarang Tawang Jateng. Kita lihat berangkatnya teman-teman dari sini. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang Jateng. Tadi itu saya dari Semarang naik bis Trajateng ya, bela-belain biar naik Trajateng Jatra Semarang ke arah Gubuk, terus lanjut Kedung Sepur dari Gubuk ke arah Krombo dan balik dari Krombo menuju ke arah Semarang lagi. Harganya itu 10.000 per trip ya, dapat kereta ekonomi 100 tempat duduk. Tapi yang unik ini itu untuk kereta Kedung Sepur itu konfigurasi keretanya hanya bawa 3 kereta aja teman-teman, 2 kereta ekonomi dan 1 kereta pembangkit. Pendek banget ya, kereta terpendek di Pulau Jawa yang ditarik logo. Kalau se-Indonesia masih ada kereta yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Udah, karena perjalanan saya udah selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.